Punya kerajaan iblis itu di lautan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal Marjan fi ahkamil jan, ya, tentang kitab hukum-hukum jin. Imam Ash-Shibli, beliau juga ulama salaf yang wafatnya di tahun 769. Lebih tua ini masih lebih tua ini 30 tahun. Bab yang ke asamin wa tis'un, bab yang ke 98. Fi anna arsya iblis alal bahri, sesungguhnya kerajaan iblis itu di lautan. Laut mana sih? Saya mau tanya sama kamu. Singgasananya Allah di mana? Wa kana arsyuhu alal ma. Singgasana Allah itu di atas lautan. Ini lautan yang sana ya, atas ya. Lautan alam sana. Alam ulwi. Nah, iblis diusir di bumi juga mau menandingi Allah bikin singgasana di laut juga gitu. Karena ngaku Tuhan dia bagi para pengikutnya. Disembah, punya kekuatan besar, pasukan besar. Fi anna arsya iblis alal bahri, tentang sesungguhnya singgasana iblis di lautan. Lautan mana sih? Lautan yang mana? Laut Pasifik, Laut Cina. Laut yang mana? Kita baca. Rawahu Muslim min hadis Jabir. Rawa Muslim. Ini hadis Imam Muslim juga ya. Dengarkan baik ini. Ini hadis Imam Muslim ini. Rawa Muslim min hadis Jabir. Mungkin kamu jarang dengar gitu, atau enggak pernah dengar mungkin. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari hadis Jabir, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna arsa iblis alal bahri, sesungguhnya singgasana iblis itu di atas lautan. Fayab'asu sarayahu, lalu iblis ini mengutus pasukan-pasukannya. Fayaftanun nasa, maka pasukan-pasukannya ini memfitnah manusia. Fa'adhamahum indahu manzilatan, dan yang paling besar kedudukannya di sisi iblis, a'dhamuhum fitnatan, adalah yang paling besar membawa fitnah kepada manusia. Yaji'u ahaduhum, akan datang salah satu di antara mereka, fayaqulu, dan melapor kepada iblis, fa'altu kadza wa kadza, aku lakukan ini. Fayaqulu ma sanatan, saya, alah cuma gitu aja, kamu enggak ngapa-ngapain. Summa yaji'u ahaduhum, lalu datang salah satu di antara mereka lagi, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi fayudnihi minhu wa yaqul na'am anta. Datang satu lagi, aku tidak meninggalkan orang itu kecuali setelah dia itu pisah dari istrinya. Maka fayudnihi, iblis mendekati orang itu, setan itu, wa yaqul, pasukannya itu, wa yaqul na'am anta. Oh, ini top, didekatkan sini. Kemarin kan kita sudah jelaskan ya. Sudah jelaskan bahwasanya iblis bikin sayembara. Pagi-pagi itu iblis bikin sayembara. Ayo pasukan keluar dari singgasananya di atas lautan. Keluar, fitnah manusia. Nanti lapor, nanti kalian yang paling bagus membuat fitnah, aku kasih mahkota, duduk di singgasana sana. Padahal cuma sebentar, tapi itu jadi satu hal yang kebanggaan sangat dahsyat buat para setan dan jin yang bersekutu dengan iblis, yang menjadi pasukannya iblis. Mereka datang, lapor bos, saya sudah bikin orang ini mendem. Top. Bos lapor, saya sudah bikin orang ini membunuh. Top. Bos lapor, aku sudah bikin orang ini bercerai. Top. Akhirnya disuruh duduk, dikasih mahkota. Kemarin kan habisnya begitu. Dan banyak nembak. Ini diperjelas lagi. Lautannya itu
singgasana iblis itu di atas lautan, kemudian mengutus pasukannya itu yang lebih dekat kedudukannya manzilatan inda iblis, di sisi iblis adalah a'dhamu fitnatan 'alan nas, yang paling besar memberikan fitnah kepada manusia. Hadis Muslim ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Ternyata dari sekian banyaknya fitnah, yang paling disukai oleh iblis adalah perceraian. Kenapa? Karena dengan perceraian itu hubungan rumah tangga itu putus. Padahal Nabi menganjurkan, itu sunnah Nabi, dan Nabi menganjurkan untuk memperbanyak umat, yaitu dengan mempertahankan pernikahan. Iblis itu licik, pinter, dia ahli ibadah kok. Ibadahnya wali kutub pernah dilakukan iblis di surga. Jadi tahu model ibadah kayak apa, kamu bisa ditipu. Orang yang nggak laku-laku dibuat pacaran. Supaya apa? Supaya banyak dosa. Pacaran sebulan bisa, pacaran 2 bulan bisa, pacaran setahun bisa. Susah banget mau nikah ini, serius susah. Gagal. Supaya pacaran dosa. Giliran sudah nikah baru laku dia banyak sama cewek-cewek yang suka sama dia. Giliran sudah nikah banyak cewek-cewek yang suka sama dia. Tujuannya apa? Supaya selingkuh, dosa. Cerdas iblis kan? Cerdas. Begitu. Masya Allah. Dibuat fitnah, dan iblis paling suka membuat orang ini bercerai, suami istri bercerai. Paham ya? Artinya kalau kamu ini bertengkar keluargamu dengan istrimu itu, ingat iblis itu suka kamu berpisah. Allah nggak suka begitu. Nabi nggak suka. Makanya banyak betul kasus perceraian. Ya kan? Coba kamu tanya sama kantor urusan agama, yang bercerai berapa, jandanya berapa di sini Pak? Pasti nanti dikasih tahu. Kamu nanya janda kenapa? Enggak, saya mau nyumbang buat mereka. Nyumbang apa? Nyumbang duit Pak. Paham ya? Ini hati-hati ya. Kadang-kadang juga jadi ujian buat praktisi. Makanya di SOP KBRA itu tidak menangani urusan perselingkuhan, kan begitu SOP-nya KBRA. Jadi kalau ada perselingkuhan kamu jangan ikut-ikutan. Kadang-kadang semangat, ceweknya cantik. Pak Ustadz, saya mau konsultasi. Kenapa? Pak Ustadz, ini masalah rumah tangga saya, takutnya suami saya ini dipelet sama cewek pelakor, selingkuhannya. Oh gitu. Kenapa emang? Ini ceweknya cantik ya, masih muda ya, pasiennya ini cantik. Akhirnya karena cantik tergoda juga oleh setan dia. Wah, itu suami kurang ajar itu, gak bener itu, gak kasih sayang sama suami itu. Padahal dia juga lagi bermasalah sama istrinya. Padahal dia juga habis dibentak-bentak sama istri, makanya aku uruskan begitu. Karena dibentak-bentak sama istri, laki-laki yang istiqomah, ikatan suami takut istri diruh. SOP di KBRA jangan nanganin kasus-kasus yang begitu. Mohon maaf, saya nggak ikut-ikutan yang urusan privasi. Hati-hati. Nah, besok akan dijelaskan, insya Allah kita sambung tentang lautnya. Ini lautnya di mana? Ini kan baru ini. Nanti besok akan dijelaskan ciri-ciri lautnya. Nanti setelah kita baca ciri-ciri lautnya ini kita akan tahu. Oh gitu.
Ini kajian super rahasia ini. Kajian yang luar biasa. Hadis apa kitab ini? Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Jadi bagaimana hukumnya sholat di belakang jin? Bagaimana hukumnya perempuan yang diperkosa jin? Apa dia wajib mandi dan lain sebagainya? Di sini semua dibahas. Berjamaah sama jin gimana? Ada sholat Jumat 40 orang yang satunya jin apakah sah? Dibahas semua di sini. Begitu. Paham ya? Berteman dengan jin. Bagaimana orang diculik